Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Abu Nawas menertawakan hujan. Hari itu langit terlihat penuh dengan awan kelabu yang menggantung rendah. Udara terasa lembab, dan bau tanah yang khas sudah mulai tercium. Abu Nawas duduk santai di sebuah kedai kopi, menikmati secangkir teh manis dengan penuh kebahagiaan. Di luar, suara hujan mulai terdengar samar-samar. Hujan. Tetesan pertama menetes di atap dan segera disusul oleh tetesan-tetesan berikutnya yang semakin cepat dan lebat. Sepertinya hari itu akan menjadi hari yang penuh hujan. Namun, Abu Nawas bukan orang yang mudah terpengaruh cuaca. Justru, hujan adalah sahabatnya, sahabat yang selalu datang di waktu yang tak terduga, dengan cara yang tak terduga, namun selalu membawa pelajaran yang tak pernah terlupakan. Lihat, hujan lagi, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas teh dan memandangi jendela. Hujan ini selalu datang di saat yang tidak kita harapkan, ya? Sahabatnya, seorang pemuda bernama Zaid, yang duduk di seberangnya, memandangi Abu Nawas dengan ragu. Apa maksudmu? Bukankah hujan itu sesuatu yang baik? Tanaman butuh air, petani butuh hujan. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Abu Nawas tertawa kecil, menggelengkan kepalanya. Ah, Zaid. Kau selalu melihat segala sesuatunya dari sisi yang sangat biasa. Tapi, apakah kau pernah berpikir bahwa hujan itu seperti kehidupan? Kadang ia datang begitu tiba-tiba, kadang juga ia datang dengan keras. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha menanggapinya. Zaid mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas menyandarkan punggungnya pada kursi, menikmati aroma teh yang mengalirkan ketenangan. Coba perhatikan dengan seksama. Hujan itu datang tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba saja langit gelap, awan berkumpul, dan hujan pun turun. Begitu juga dalam hidup. Ada kalanya kebahagiaan datang tanpa diduga, ada kalanya kesulitan datang begitu saja tanpa permisi. Zaid terdiam. Dia merasa ada sesuatu yang dalam kata-kata Abu Nawas, namun tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Abu Nawas melanjutkan, dan lihat hujan itu seperti kehidupan yang penuh teka-teki. Kita tidak tahu kapan ia akan berhenti. Terkadang, ia berhenti begitu saja, tiba-tiba. Kadang hujan datang dengan deras, terkadang hanya gerimis. Tapi, pada akhirnya, hujan tetap memberi kita sesuatu, air untuk kehidupan. Zaid tersenyum kecil. Jadi, menurutmu hujan itu seperti kehidupan? Abu Nawas mengangguk, betul sekali. Hujan memberi kita banyak pelajaran. Kadang kita harus menunggu hingga hujan reda, kadang kita harus bersabar menghadapi derasnya hujan, dan kadang kita justru harus menikmati hujan itu dengan tertawa. Mata Zaid mulai berbinar. Tapi, bagaimana kita bisa menikmati hujan yang begitu deras? Aku selalu merasa kesal kalau hujan datang dan aku terjebak di tengah-tengahnya. Semua pakaian basah, sepatu kuyup. Bahkan terkadang aku merasa marah pada hujan yang menghalangi semua rencanaku. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah teka-teki kehidupan, Zaid. Hujan selalu datang dengan cara yang tak terduga. Kita tak bisa menghentikannya. Tapi, apakah kita harus marah hanya karena hujan datang? Apa yang bisa kita ubah dari hujan? Tidak ada. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita menyikapinya. Zaid memandang Abu Nawas, mencoba menyerap kata-katanya yang penuh makna. Abu Nawas melanjutkan, cobalah berpikir seperti ini, hujan datang untuk menguji kita. Ketika hujan turun, kita memiliki pilihan. Kita bisa marah, atau kita bisa menikmati dan menemukan kebahagiaan di tengah-tengahnya. Ingat, Zaid, kehidupan juga begitu. Kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan yang berat. Apakah kita ingin menyerah? Atau kita justru ingin menemukan kebahagiaan meskipun keadaan tidak sesuai harapan kita? Zaid terdiam sejenak. Dia merasa Abu Nawas menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar hujan yang turun. Tiba-tiba saja, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Tapi, Abu Nawas, bagaimana kita tahu kapan hujan itu akan berhenti?
Bagaimana kita tahu kapan kita harus bersabar dan kapan kita bisa bergerak maju? Abu Nawas memandang Zaid dengan bijak. Itulah teka-teki yang harus kita pecahkan, Zaid. Tidak ada jawaban pasti. Sama seperti hujan, kehidupan pun penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa tahu kapan kesulitan akan berakhir. Tetapi, kita bisa memutuskan bagaimana kita meresponsnya. Terkadang kita harus bersabar dan bertahan, menunggu hujan reda. Terkadang, kita harus tetap berjalan meskipun hujan belum berhenti. Zaid mengangguk pelan, menyadari bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas benar. Tapi, jika kita terus berjalan di tengah hujan, bukankah kita akan basah? Apa gunanya? Abu Nawas tertawa kecil. Bukankah itu yang menarik, Zaid? Terkadang, kita harus membiarkan diri kita basah. Karena dalam basahnya tubuh, kita menemukan kekuatan untuk bertahan. Kita menemukan ketahanan dalam menghadapi ujian. Begitu juga dalam hidup. Jika kita takut untuk basah, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita bisa bertahan. Kadang kita harus merasakan kesulitan untuk memahami betapa berharganya kebahagiaan. Zaid semakin terdiam, merenung dalam-dalam. Jadi, apakah kita harus selalu menertawakan hujan? Abu Nawas tersenyum dengan mata yang penuh makna. Menertawakan hujan bukan berarti kita mengabaikan kesulitan. Itu berarti kita menerima kenyataan dan menemukan kebahagiaan meskipun hujan turun dengan derasnya. Kalau hujan bisa turun tanpa mengeluh, mengapa kita harus takut dengan kehidupan? Tiba-tiba, Abu Nawas berdiri dan melangkah keluar kedai kopi, berjalan di tengah hujan yang semakin deras. "Ikuti aku, Zaid," serunya. Zaid, yang sedikit terkejut, mengikuti langkah Abu Nawas. Mereka berjalan bersama, basah kuyup, tanpa payung, di tengah hujan yang turun dengan deras. Orang-orang yang melihat mereka berjalan hanya bisa menatap heran. Abu Nawas, sambil tertawa riang, berkata, "Lihatlah, Zaid. Hujan ini adalah teman kita, bukan musuh. Bahkan meskipun kita basah, kita tetap bisa menikmati setiap detiknya. Kita tidak perlu takut dengan apa yang ada di depan kita, bahkan jika itu hujan. Selama kita memiliki semangat untuk melangkah, kita bisa menghadapi apapun." Zaid mulai tersenyum, perlahan menyadari bahwa Abu Nawas benar. Hujan tidak harus dilihat sebagai masalah. Terkadang, hujan justru memberi pengalaman berharga yang tidak akan didapatkan jika semuanya berjalan mulus. Seperti dalam hidup, terkadang kita harus berjalan di tengah hujan, merasakan setiap tetes air yang turun, untuk belajar tentang ketahanan, tentang sabar, dan tentang keberanian. Ketika mereka akhirnya sampai di tempat yang lebih teduh, Abu Nawas menoleh ke Zaid dan berkata, "Sekarang, Zaid, kita tidak hanya sekadar basah. Kita sudah menjalani hujan itu bersama. Dan yang lebih penting, kita sudah belajar bahwa kehidupan itu seperti hujan, harus kita jalani dengan senyum, dengan keberanian, dan dengan ketekunan. Karena tak ada yang bisa kita ubah tentang hujan, kecuali cara kita menanggapinya." Zaid hanya bisa tertawa. Tertawa karena telah dipenuhi dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, yang datang dengan cara yang sangat sederhana melalui hujan yang turun di atas mereka. Di tengah hujan itu, Abu Nawas mengajarkan sebuah teka-teki besar tentang kehidupan itu seperti hujan. Ia datang tanpa kita duga, penuh ketidakpastian, tapi jika kita mampu menertawakan dan menikmati setiap tetesnya, kita akan belajar banyak hal yang lebih berharga dari apa yang kita kira. Abu Nawas mengungkap rahasia tertawa di tengah hujan. Pada suatu sore yang mendung di Baghdad, langit yang biasanya cerah kini tampak suram. Raja Harun al-Rashid duduk di ruang tahtanya, memandangi hujan yang turun dengan derasnya. Di luar jendela istana, hujan tampak mengalir deras, menyapu seluruh tanah dan menciptakan suara yang menenangkan. Namun, bagi sang raja, ada sesuatu yang mengganjal. Hujan yang begitu deras dan tidak terduga ini membawa sedikit kegelisahan di hatinya. Istana yang biasanya begitu tenang, kini terasa lebih dingin dan gelap. Apa yang sedang terjadi? Raja Harun al-Rashid bertanya pada pengawalnya yang berdiri di dekat pintu. "Yang mulia, hujan ini datang tiba-tiba." "Tak ada yang tahu bagaimana bisa begitu deras dalam waktu singkat," jawab pengawal dengan nada penuh kekhawatiran. Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening.
Hujan bukanlah sesuatu yang mengganggu, tetapi ketika datang begitu cepat dan tak terduga, itu bisa membuat siapapun cemas. Raja Al-Rashid memutuskan untuk memanggil Abu Nawas, penasihat yang terkenal dengan kecerdikannya, untuk memberikan pandangan yang lebih ringan tentang situasi ini. "Abu Nawas," seru Raja Harun Al-Rashid. "Ada hujan besar yang datang tanpa diduga, dan semua orang mulai cemas. Aku ingin tahu bagaimana pandanganmu tentang ini." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas yang selalu ceria masuk ke dalam ruangan dengan senyum lebar di wajahnya. Meski hujan turun dengan deras, Abu Nawas tampak tidak terganggu sedikit pun. Ia mengenakan pakaian tradisional yang berwarna terang dan topi khasnya yang penuh warna. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju raja. "Yang mulia, aku tidak tahu apa yang kau khawatirkan tentang hujan ini," kata Abu Nawas dengan santai. "Hujan hanyalah bagian dari kehidupan, dan dalam setiap tetesnya ada keindahan yang terkandung." Raja Harun Al-Rashid menatap Abu Nawas, sedikit bingung. "Keindahan? Aku melihat lebih banyak kekacauan daripada keindahan." Hujan yang deras ini membuat istana menjadi basah, dan para pelayan serta prajurit merasa tidak nyaman. "Aku ingin tahu bagaimana cara kita menghadapi hujan ini." Abu Nawas tertawa kecil, lalu duduk di kursi di dekat raja. "Yang mulia, hujan ini datang untuk mengingatkan kita akan sesuatu yang penting. Terkadang kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang kita miliki, sehingga lupa untuk menikmati keindahan yang ada di sekitar kita, termasuk hujan yang turun dengan begitu indahnya." Raja Harun Al-Rashid merasa penasaran. "Apa yang begitu indah dari hujan ini? Bukankah ini malah mengganggu?" Abu Nawas tertawa lebih keras lagi, hingga suaranya menggema di seluruh ruangan. "Yang mulia, hujan itu seperti hidup kita. Terkadang datang dengan tiba-tiba, mengubah segalanya dalam sekejap. Namun, jika kita bisa menertawakan hujan dan menerimanya, kita akan menemukan banyak kebahagiaan dalam ketidakpastian itu." Raja Harun Al-Rashid semakin bingung. "Menertawakan hujan? Apakah kau sedang bercanda, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap raja dengan tatapan penuh makna. "Tentu saja tidak, Yang Mulia. Lihatlah, semua orang kini berlindung di dalam istana, bersembunyi dari hujan. Tetapi aku justru melihat ini sebagai kesempatan untuk menikmati sesuatu yang jarang kita rasakan. Biarkan aku menunjukkan padamu bagaimana cara menertawakan hujan." Tanpa menunggu persetujuan, Abu Nawas bangkit dari kursinya dan berjalan keluar menuju taman istana. Raja Harun Al-Rashid, yang merasa penasaran, mengikuti langkah Abu Nawas. Begitu keluar, mereka disambut oleh suara hujan yang begitu deras, dan tanah yang basah berlumpur. Abu Nawas berdiri di tengah taman, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan menghadap ke langit yang gelap. Tetesan hujan jatuh deras ke wajahnya, namun ia tampak menikmati setiap tetesnya. Tanpa ragu, ia mulai tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Lihatlah hujan ini, Yang Mulia. Apa yang perlu kita takutkan?" seru Abu Nawas sambil menari-nari kecil di tengah hujan. Raja Harun Al-Rashid merasa kebingungan. "Apakah kamu gila, Abu Nawas? Bukankah kita harus berlindung dari hujan? Kenapa kau malah menari di bawahnya?" Abu Nawas berhenti sejenak dan menatap raja dengan senyum penuh kegembiraan. "Yang Mulia, inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan sejati. Terkadang kita terlalu khawatir dengan hal-hal kecil, seperti hujan, yang sebenarnya tidak akan mengganggu kita jika kita tidak membiarkannya. Lihat, aku bahkan tidak merasa basah. Justru hujan ini membuatku merasa hidup." Raja Harun Al-Rashid mulai terdiam, merasakan ketenangan yang datang dari ketulusan dalam sikap Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Kita terlalu sering menghindari hal-hal yang tak kita pahami, padahal mereka bisa membawa kebahagiaan dan keindahan. Hujan, misalnya, menghidupkan bumi, memberi tanaman kesempatan untuk tumbuh, dan bahkan memberi udara yang segar." Raja Al-Rashid mulai merenung. Ia memandangi Abu Nawas yang masih menari dengan riang di tengah hujan. Tidak ada kecemasan di wajahnya, hanya kebahagiaan yang tulus. Tiba-tiba, Raja Al-Rashid merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa ada kebebasan dalam sikap Abu Nawas. Mungkin, inilah yang sebenarnya ia butuhkan, untuk melepaskan kekhawatiran dan menerima ketidakpastian dengan hati yang terbuka. Raja Harun Al-Rashid akhirnya menghela napas, lalu melangkah keluar dari naungan istana. Ia berdiri di samping Abu Nawas, merasakan tetesan hujan yang menyejukkan kulitnya.
Abu Nawas, aku merasa aneh, kata raja dengan nada lebih lembut. Hujan yang tadinya aku anggap mengganggu, kini terasa lebih ringan. Aku bahkan merasa tenang, meskipun tubuhku basah. Abu Nawas tersenyum. Terkadang, Yang Mulia, kita hanya perlu menerima kenyataan yang ada dan melihatnya dengan cara yang berbeda. Hujan ini adalah bagian dari kehidupan. Seperti halnya hidup yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Jika kita terus-menerus berusaha menghindarinya, kita akan melewatkan keindahan yang ada di dalamnya. Raja Harun al-Rashid menatap langit yang masih gelap, namun kali ini ia merasakannya dengan cara yang berbeda. Hujan yang tadinya terasa seperti masalah, kini terasa seperti hadiah yang menyejukkan hati. Kau benar, Abu Nawas, kata raja, menghela napas lega. Aku terlalu sering menghindari hal-hal yang tidak bisa kontrol. Aku lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima apa adanya. Abu Nawas tertawa kecil. Itulah hidup, Yang Mulia. Terkadang kita harus tertawa, bahkan di bawah hujan deras. Jangan biarkan hujan menghalangi kebahagiaan kita. Raja Harun al-Rashid tertawa kecil, merasa lebih ringan. Aku rasa, mulai sekarang aku akan lebih sering menertawakan hujan. Abu Nawas tersenyum lebar. Dan itu, Yang Mulia, adalah kebijaksanaan yang sejati. Mereka berdua pun terus berdiri di tengah hujan, menikmati keheningan yang ada, dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih tenang. Hujan yang semula dianggap sebagai gangguan, kini menjadi pelajaran hidup yang penuh hikmah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, dalam hidup, kita terlalu sering khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti hujan, hidup penuh dengan ketidakpastian, tetapi jika kita bisa menerima dan menikmatinya, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Abu Nawas menertawakan hujan yang sedang marah. Hari itu, langit di atas Baghdad berubah menjadi gelap gulita. Sebuah awan hitam besar menggantung di langit, mempersiapkan diri untuk menurunkan hujan yang seakan marah. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah yang basah dan suara gemuruh yang memecah kesunyian. Suara guruh terdengar di kejauhan, seolah-olah langit tengah menggeram, marah pada segala sesuatu di bawahnya. Orang-orang di pasar mulai berlarian mencari perlindungan, sementara para prajurit di luar istana juga mulai berlindung di balik dinding besar istana. Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di singgasana. Dia menyaksikan hujan yang turun begitu deras, seolah-olah langit sendiri sedang marah pada dunia. Hujan yang biasanya datang dengan lembut, kini terasa seperti hujan badai yang melanda dengan penuh amarah. Tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan berhenti dalam waktu dekat. Abu Nawas, seru Raja Harun al-Rashid, mencoba memanggil penasihat yang cerdik itu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan hujan kali ini. Ini bukan hujan biasa. Aku merasa langit sedang marah. Apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas yang selalu bisa melihat sisi lucu dari setiap kejadian, segera muncul dengan senyum lebar, meskipun angin kencang mulai mengacak rambut dan pakaian panjangnya. Tanpa menghiraukan cuaca, dia masuk ke ruangan raja dengan langkah ringan. Yang Mulia, tampaknya hujan sedang marah hari ini, kata Abu Nawas dengan nada santai. Namun, bukankah kita harus memanfaatkan saat seperti ini dengan baik? Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. Apa yang kau maksud, Abu Nawas? Hujan ini lebih menyerupai amukan daripada hujan biasa. Langit berteriak, dan bumi bergoyang. Ini bukan saatnya untuk bercanda. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Yang Mulia, kita memang tidak bisa mengendalikan amukan langit ini, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Hujan ini, meskipun marah, memiliki pesan yang penting. Raja al-Rashid menatap Abu Nawas dengan penuh kebingungan. Pesan apa yang bisa didapat dari hujan yang sedang marah ini? Abu Nawas melangkah ke arah jendela besar di ruang tahta dan melihat hujan yang semakin deras, disertai kilat yang menyambar-nyambar. Hujan ini, Yang Mulia, adalah gambaran dari kehidupan kita. Kadang-kadang, hidup terasa seperti badai yang datang tanpa peringatan. Kita merasa diterjang dan tidak bisa menghindarinya. Raja Harun al-Rashid mendekat, menatap langit yang gelap. Kau benar, Abu Nawas. Kadang-kadang hidup bisa sangat berat, seperti hujan ini yang datang begitu cepat dan tanpa ampun. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi amukan seperti ini? Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah yang ingin aku tunjukkan padamu, Yang Mulia.
Dalam setiap badai, ada kebijaksanaan yang bisa kita ambil. Dan jika kita bisa menertawakan badai itu, kita akan lebih siap menghadapinya. Raja Harun al-Rasyid terdiam, masih tidak sepenuhnya yakin dengan pendapat Abu Nawas. Namun, dia merasa tertarik dengan cara Abu Nawas melihat dunia. Menertawakan badai, Abu Nawas? Apakah itu mungkin? Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. Tentu saja mungkin, Yang Mulia. Bukankah kadang-kadang kita tidak bisa menghindari hujan atau badai dalam hidup? Namun, jika kita menghadapinya dengan tertawa, kita akan merasa lebih ringan. Jika kita melihatnya sebagai sesuatu yang sementara, kita tidak akan merasa terlalu tertekan. Dengan langkah ringan, Abu Nawas berlari keluar dari istana, menuju taman yang kini dipenuhi oleh genangan air. Raja al-Rasyid, yang masih ragu, akhirnya mengikuti Abu Nawas. Tertawa di tengah badai. Begitu keluar, Raja Harun al-Rasyid merasa hujan yang deras langsung membasahi tubuhnya. Angin kencang hampir membuat langkahnya terhenti, tetapi di tengah badai itu, Abu Nawas masih tampak sangat ceria. Dia berlari ke tengah taman, menari kecil dan merentangkan tangannya ke langit yang gelap. Hahaha. Lihatlah, Yang Mulia. Hujan ini tidak perlu kita takuti. Seru Abu Nawas dengan tawa riangnya, meskipun air hujan deras membasahi tubuhnya. Raja Harun al-Rasyid memandangi Abu Nawas dengan takjub. Ia merasa cemas dan kedinginan, sementara Abu Nawas malah menari dengan penuh semangat. Apakah kau tidak merasa khawatir, Abu Nawas? Tanya Raja. Hujan ini bukan hanya basah, tetapi juga penuh dengan petir yang menyambar-nyambar. Abu Nawas berhenti sejenak dan memandang Raja. Yang Mulia, inilah yang membuat hidup begitu menarik. Badai, petir, dan hujan yang deras ini adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindari badai, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Bukankah lebih baik kita tertawa di tengah hujan daripada terkurung di dalam ketakutan? Raja Harun al-Rasyid merasa sedikit kikuk, namun juga terinspirasi. Aku melihat apa yang kau maksud, Abu Nawas. Mungkin aku terlalu terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Abu Nawas kembali tertawa. Tepat sekali, Yang Mulia. Dan lihatlah. Petir yang menyambar-nyambar itu seakan menantang kita untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Jika kita terus bersembunyi, kita hanya akan merasa lemah. Tetapi jika kita menghadapi badai dengan kepala tegak dan hati yang lapang, badai itu akan berlalu. Raja al-Rasyid mulai merasa lebih tenang, meskipun angin masih bertiup kencang dan hujan terus turun. Ia mengangkat wajahnya ke langit, merasakan tetesan hujan yang menyentuh kulitnya. Dalam sekejap, kekhawatirannya mulai menghilang, digantikan dengan perasaan yang lebih ringan. Abu Nawas, aku merasa aneh, kata Raja dengan tersenyum. Aku dulu berpikir bahwa kita harus menghindari hujan dan badai, tetapi sekarang aku merasa lebih tenang, meskipun hujan ini sangat deras. Abu Nawas tertawa dengan gembira. Lihatlah, Yang Mulia. Hujan yang tadinya membuatmu cemas sekarang malah membuatmu lebih kuat. Kadang-kadang kita hanya perlu berani menghadapi ketakutan kita. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa memilih untuk menertawakan ketakutan itu. Raja Harun al-Rasyid mengangguk pelan. Aku mulai mengerti, Abu Nawas. Hujan ini memang mengingatkan kita bahwa dalam hidup, ada banyak hal yang datang dengan tiba-tiba. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Abu Nawas tersenyum bijak. Tepat sekali, Yang Mulia. Hujan ini adalah ujian kecil bagi kita. Namun, jika kita bisa menertawakan hujan yang sedang marah, kita akan lebih siap menghadapi badai kehidupan yang lebih besar. Hujan mereda. Setelah beberapa waktu, hujan yang begitu deras akhirnya mulai mereda. Petir yang menggelegar berangsur-angsur hilang, dan angin yang sebelumnya begitu kencang mulai tenang. Langit yang gelap kini mulai cerah kembali, dan sinar matahari mulai muncul perlahan, menyinari tanah yang basah oleh hujan. Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas berdiri di tengah taman yang basah, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Raja al-Rasyid menatap langit yang mulai terang kembali. Hujan yang marah itu akhirnya pergi, kata Raja Harun al-Rasyid dengan senyum lebar. Dan kita tetap di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Abu Nawas tertawa dengan penuh kebahagiaan. Itulah hidup, Yang Mulia. Terkadang, kita perlu menghadapi hujan yang marah untuk memahami betapa kuatnya kita. Dan ketika badai itu berlalu, kita akan merasa lebih hidup.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita sering dihadapkan pada badai dan ketidakpastian. Namun, cara kita menghadapinya akan menentukan bagaimana perasaan kita setelah badai berlalu. Seperti Abu Nawas yang menertawakan hujan yang sedang marah, kita juga bisa memilih untuk menghadapi tantangan dengan senyuman dan keberanian. Hujan mungkin datang dengan amarah, tetapi jika kita mampu menertawakannya, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Bila suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe.